Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan.
setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi masuk dan bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita segera masuk dalam firman Tuhan ya. Persiapkan dirimu. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan tidak mengetahui akan rancangan Tuhan buat dirinya. Ya, banyak diajarkan, banyak diserukan agar dalam menjalani kehidupan ini orang-orang haruslah punya persiapan, yaitu rencana yang matang dalam hidupnya untuk menjalani kehidupan. Nah, itu untuk orang dunia, untuk orang sekuler. Namun sebagai orang percaya, kita haruslah berpandangan yang lebih hebat-hebatnya, sebaik-baiknya. Rancangan-rencana kita tetap saja itu rancangan manusia, sedangkan Tuhan punya rencana atau rancangan yang sering berbeda dengan rancangan kita sendiri. Ya, kita lihat saja Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Jelas sekali Tuhan mengatakan rencana Tuhan itu seringkali berbeda, tapi itu yang terbaik buat kita ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, ya, berbeda ini. Dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Nah, perbedaan seperti apa? Seperti tingginya langit dari bumi, jauh sekali jadi ya. Demikian tinggi jalanku dari jalanmu. Tapi yang lebih tinggi jalannya Tuhan, berarti yang lebih baik. Dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kita perlu tahu seperti ini ya. Kenapa kita bisa tidak tahu itu? Nah, tidak menyadarinya, itu ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama,
karena kurang peka akan Roh Kudus dan karya Roh Kudus, tindakan Roh Kudus dalam dirinya. Kita baca dulu Yohanes 10 ayat 4. Ayat 3 ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menurutnya keluar. Itu rancangannya, jalannya. Jika semua domba itu telah dibawa keluar, ia berjalan depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ini perumpamaan tentang domba ya. Yang kedua kita baca lagi pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Jadi kita tahu dombaku juga mengenal aku katanya. Kita baca lagi Efesus 1 ayat 17. Apa yang diperlukan untuk itu? Nah, ini Efesus 1 ayat 17. Mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Efesus 1 ayat 17 mengajarkan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, peka juga kepadanya ya. Lagi terakhir untuk poin ini kita baca Ibrani 3 ayat 10. Itu sebabnya aku murka kepada angkat dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Tidak tahu, tidak peka, tidak mengenal akan rancangan-rancangan Tuhan ya. Kenapa? Jadi sekali lagi kesimpulannya, karena tidak dekat dengan Dia, kurang mendalami firman Tuhan, kurang berhubungan erat dengan Tuhan, kurang mempercayai karya Roh Kudus. Ada orang firmannya hebat sekali penafsirannya, tapi kurang percaya karya Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus membuat rancangan buat kita, tidak mungkin Roh Kudus di dalam kita, semua tidak mungkin. Jadi akhirnya mereka mengabaikan karena kurang berdoa dan kurang berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Padahal Tuhan itu mau loh untuk berbicara dengannya dan dengan kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama. Yang kedua, karena kurang menganggap itu penting. Gak penting, yang penting gua bikin rancangan itu mengandalkan diri sendiri. Kurang mengutamakan Tuhan dan karya Roh Kudus artinya dalam hidupnya. Mari kita baca Kolose 1 ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Tubuh itu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Kita mau utamakan Dia enggak? Nah, kita baca di Matius 22:38, yaitu untuk utamakan Tuhan. Tadi sudah kita baca, jadi tidak usah saya ulangi. Perintah yang paling, apa yang paling utama? Yaitu mengutamakan Tuhan. Dan ini seringkali bisa mendatangkan kekecewaan bagi orang tersebut, karena yang dialami dalam hidupnya tidak sesuai dengan rancangan dan keinginannya. Padahal itu mungkin sekali ada rancangan Tuhan buat dirinya yang berbeda. Tadi sering jadi kecewa, akhirnya malah undur dari Tuhan ya, menyalahkan Tuhan. Berikutnya, faktor membuat kita tidak peka akan ada rencana Tuhan, tidak tahu, karena tidak mau belajar mendalami pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Yaitu dalam bentuk apa? Salah satunya adalah mendalami firman Tuhan. Kalau tidak pernah belajar firman Tuhan, bagaimana bisa mengenal Tuhan? Firman Tuhan itu ditulis untuk menjelaskan tentang Tuhan itu bagaimana, walaupun belum lengkap, tapi sebagian besar di dalam firman. Banyak juga pandangan, katanya asal sudah Kristen cukup, asal jadi anggota gereja cukup, sudah selesai semuanya. Tidak cukup, perlu mengenal Tuhan ya. Jadi kita perlu tahu. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Perhatikan, firman Tuhan itu ada Tuhan sendiri. Jadi mendalami firman itu mendalami pengenalan akan Tuhan. Jadi lebih peka akan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia ya. Terang itu percaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, kita baca berikutnya ayat ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yang datang ke Tuhan Yesus, tapi orang-orang kepunyaan tidak menerima. Siapa Tuhan Yesus? Firman Allah. Kenapa dengan itu kita baca lagi? Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang menerima Yesus berarti menerima firman. Ayat 14 untuk menegaskan identitas Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, diam-diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberi kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Ya kan? Ini Tuhan Yesus. Jadi kita harus belajar firman, berarti belajar lebih mengenal Tuhan. Berikutnya,
Karena kenapa dia mengenal akan rencana Tuhan, tidak peduli atau tidak tahu akan rencana Tuhan? Karena masih dikuasai kedagingan, yang meliputi dirinya kedagingan semua, keinginan manusia, keinginan hawa nafsu. Jadi tidak peka akan Tuhan. Kita baca Galatia 5 ayat 24 yang mengatakan, yang menjadi milik Kristus Yesus haruslah telah menyalibkan daging dan segala keinginan dan hawa nafsunya. Kalau kita masih hidup dengan kedagingan, berarti sebetulnya kita belum lengkap menjadi milik Kristus. Milik siapa? Tidak tahulah nanti ya. Nah, sekarang kita baca Roma 6 ayat 5-8. Nah, kalau kita masih kedagingan, keinginan manusiawi, keinginan daging, apa akibatnya buat kita? Kita baca Roma 6 ayat 5-8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita telah tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Dan siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus ya. Kita baca lagi Efesus 4 ayat 14-23. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingin oleh rupa pengajaran, oleh para palsu manusia dan gereja yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih kita bertemu dalam segala hal karena Dia, Kristus yang ada kepala, daripada seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh peran semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Firman Tuhan juga menjelaskan bahwa keinginan daging, keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan kalau kita mengikuti keinginan daging, itu adalah permusuhan dengan Tuhan ya. Kalau kita masih kuasai kedagingan, kita tidak akan dapat berjalan dalam roh. Berarti dalam merancangan Tuhan juga, sebab keduanya bertentangan. Jadi kesimpulannya apa nih? Benahilah hidup kita, tatalah hidup dengan baik sesuai firman Tuhan, dan jalanilah sesuai dengan rancangan Allah yang sekarang bisa dapat kita ketahui. Haleluya! Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang memberi kita kemampuan untuk menanggalkan kedagingan kita semua dan mendekat kepada Tuhan, sehingga lebih intim dengan Tuhan, sehingga bisa mengenal rencana Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, di mana Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara
Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan